Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Arbanisa NIM 252136 akan dari kelas 5 PTIKD. Video ini saya buat memenuhi salah satu UTS dari mata kuliah Budaya Minangkabau. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan 3 soal UTS. Ya, soal yang pertama tentang filosofi Minangkabau. Filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem materialisme. Baiklah, saya akan menjawab. Minangkabau merupakan salah satu suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Maksudnya, setiap anak yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan, secara langsung akan menjadi anggota dari suku ibunya. Di mana di Minangkabau garis keturunan ditarik berdasarkan keluarga ibu. Suku Minangkabau menjadi salah satu suku yang paling terbesar di Indonesia, dan tak lupa pula ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Salah satu hal yang menarik dalam suku Minang adalah adanya keistimewaan yang pada seorang perempuan. Sistem matrilineal tidak dapat dibantah karena sistem ini telah tumbuh dan berkembang dari zaman dulu hingga sekarang. Hal inilah yang membuat perempuan di Minang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri. Adat Minangkabau memang sangat memiliki derajat yang sangat tinggi. Setidaknya ada 2 hak yang diberikan kepada perempuan Minang, yaitu hak material dan hak moral. Bagi masyarakat perempuan atau ibu disebut bunda kandung. Dalam sebuah keluarga, kehadiran seorang ibu atau perempuan sangatlah penting, karena dimana dalam Minang ini karena menganut sistem matrilineal. Karena sistem matrilineal ini telah disebutkan sebelumnya menganut sistem keturunan ibu. Jika pada sebuah keluarga tidak memiliki keturunan perempuan, bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut putus. Di sini seorang perempuan atau ibu adalah Limpape Rumah Nanggadang Sumarak dalam Nagari. Ibu memiliki jabatan sebagai bundo kandung yang menjadi lambang sebagai lambang kehormatan dalam suatu nagari dan kaum. Ibu menjadi sebuah perhiasan dalam suatu kampung yang tercermin memiliki kepribadian yang baik, sopan santun dan budi pengerti. Hak yang kedua yaitu hak materi. Dari segi materi, perempuan atau ibu menjadi pemilik harta pusako, yang mana menurut adat Minangkabau adalah harta yang diberikan dari mama kepada kemenakannya. Ibu harus menjaga keutuhan dari harta pusako tersebut. Soal yang kedua, prinsip kekerabatan di Minangkabau. Prinsip kekerabatan di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal discen, di mana sistem ini yang mengatur kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Dengan prinsip ini, anak secara langsung mengambil suku dari ibunya. Garis keturunan ini juga akan memperoleh warisan dari ibu. Warisan yang dimaksud adalah peninggalan warisan yang diturunkan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam Minang ada 2 warisan yang dikenal, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi adalah warisan yang diturunkan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Sedangkan pusako rendah adalah warisan yang diperoleh dari hasil kerja keras antara ibu dan ayah selama terikat perkawinan.
Sistem pewarisan pusako tinggi. Sistem warisan ini akan jatuh kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak punya hak untuk memiliki, tapi hanya hak untuk mengusahakan. Sedangkan perempuan punya hak untuk memiliki sampai harta ini diwariskan kepada anaknya. Laki-laki hanya boleh mengambil haknya pada warisan ini sesuai dengan usahanya dalam mengelola harta pusako tinggi. Dalam sistem matrilineal, dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga, yang mana dalam rumah ini berfungsi sebagai tempat mengadakan kegiatan adat dan sebagai tempat tinggal. Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang memiliki satu keturunan yang disebut dengan saparwi atau satu perut, atau bisa disebut juga dengan satu tali darah menurut garis keturunan ibu. Dalam adat Minangkabau, setiap orang diharuskan menikah dengan orang lain atau orang di luar sukunya, atau dikenal dengan sistem eksogami. Dalam adat Minangkabau ada aturan di mana kita dilarang menikah dengan sama suku. Jika hal ini terjadi, kita akan dikenakan sanksi adat, yang dimana salah satu sanksinya adalah kita dikucilkan dari pergaulan. Soal yang ketiga, filosofi rumah gadang beserta fungsinya dan serta macam-macam rumah gadang serta rangkiang. Rumah gadang adalah salah satu rumah suku adat Minangkabau. Rumah gadang memiliki arsitektur yang sangat megah serta tahan terhadap gempa dan mengandung filosofi kehidupan. Pada bagian atapnya terdapat gonjong yang menjulang tinggi, yang bisa disebut juga nama lain dari rumah gadang adalah rumah adat bergonjong. Pada rumah gadang dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu bagian depan dan bagian belakang. Pada bagian depan dihiasi dengan ukiran ornamen bunga, daun, akar yang berbentuk persegi dan ganjang. Sedangkan pada bagian belakang dilapisi dengan belahan bambu. Rumah adat Minang memiliki satu tangga yang terletak di depan, sementara dapur dibangun di bagian belakang rumah pada bagian belakang rumah dan terpisah yang dihimpit dengan dinding. Seluruh tiang pada rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi diletakkan pada batu yang lebar dan datar. Meskipun tradisional, namun pembangunan rumah gadang telah memiliki teknologi yang mutakhir, yaitu menggunakan pasak, tidak menggunakan paku, di mana setiap pertemuan tiang itu tidak dipaku tapi menggunakan pasak, yang mana pasak ini yang terbuat dari kayu. Rumah gadang dibuat seperti rumah panggung. Rumah gadang pada bagian depannya dibuat 4 tiang hingga 6 tiang untuk didirikan sebuah rangkiang. Setiap garis dan bentuk yang terdapat pada rumah gadang mengikuti falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu alam tak kembang menjadi guru. Semua ukiran yang ada pada rumah gadang harus mengikuti adat Basandi Sara yang memiliki 3 filosofi. Yang pertama, uko jojangka, maknanya mengukur dengan jangka. Yang kedua, alua jopatui,
maknanya mengikuti alur dan kepatutan. Yang ketiga, raso jo pareso, maknanya memperhatikan rasa. Fungsi dari rumah gadang. Ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat mengadakan kegiatan, baik kegiatan adat, baik bersifat formal maupun non formal, sebagai tempat dilakukan musyawarah. Macam-macam rumah gadang. Yang pertama, rumah gadang gonjong anam, rumah gadang rumah gadang gonjong ampe batik, rumah gadang ampe banjuang. Yang ketiga, rumah gadang sibak baju. Yang keempat, rumah gadang gajah maharam. Yang kelima, rumah gadang serambi pape. Yang keenam, rumah gadang kanan rumah gadang batingke. Yang ketujuh, rumah gadang gonjong limo. Kita masuk yang selanjutnya, itu tentang rangkyang. Rangkyang merupakan salah satu bangunan bangunan kecil yang didirikan di depan rumah gadang. Rangkyang ini biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen berupa padi. Nah, rangkyang ini terbagi menjadi 4 belah. Yang pertama, rangkyang si bayau-bayau. Yang kedua, rangkyang si tinjau laut. Yang ketiga, rangkyang kacik. Yang keempat, rangkyang si tanggang lapah. Kita masuk yang pertama, rangkyang si tinjau laut. Rangkyang ini secara fisik berbentuk ramping dan biasanya terletak di tengah. Rangkyang ini berfungsi untuk menyimpan padi untuk keperluan untuk membeli keperluan rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu rangkyang si bayau-bayau. Rangkyang ini secara fisik dia itu gemuk yang terdiri dari 6 tiang yang biasanya terletak pada bagian kanan rumah gadang. Rangkyang si bayau ini berfungsi untuk menyimpan padi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, rangkyang kacak. Rangkyang kacak ini secara fisik tidak memiliki gonjong dan dia itu kecil. Fungsinya sebagai untuk menyimpan padi, benih yang akan ditanam untuk selanjutnya. Yang keempat adalah rangkyang si tanggang lapah. Rangkyang ini fungsinya adalah sebagai untuk menyimpan padi di saat memasuki musim pencaklik atau musim kelaparan. Biasanya rangkyang ini terletak di bagian kiri rumah gadang. Sekianlah penjelasan jawaban dari UTS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.